Jadi definisi sukses jangan ditentukan terhadap apa yang kita punya, tapi terhadap apa yang bisa kita berikan buat orang lain lah. Gitu. Wah, tapi kalau ngomongin mobil tuh banyak sebenarnya. Ini ada satu fakta lagi ya. Mobil di Indonesia tuh kan sebenarnya lebih mahal daripada di luar negeri. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast 1%. 1% merupakan media pendidikan life skill yang akan mengajarkan ilmu-ilmu penting yang belum diajarkan di sekolah. Kenalkan, aku Yolanda. Dan kali ini kita masih ada kolaborasi ya teman-teman yang bareng dengan Blue PBCA Digital untuk membahas hal-hal seputar finansial. Topik kali ini mungkin juga bakal banyak perdebatan sih, aku yakin kalau sebentar. Karena kita akan bahas mengenai seberapa pentingnya untuk membeli mobil. Bareng dengan narasumber kita kali ini ada Kak David dari Blue Academy ya, alumni ya, dan juga ada Kak Evan dari 1%. Apa kabarnya Kak Evan dan Kak David? Baik ya, baik. Sehat. Baik ya. Alhamdulillah. Kak David boleh nggak sih dikasih tahu nih batch berapa? Saya ikut angkatan 1% dan kolaborasi dengan Blue PBCA Digital di angkatan 6, Kak. Di angkatan 6. Gimana aja dan apa aja belajarin? Banyak banget ya. Karena kelasnya itu dimulai dari kalau orang pekerja sehabis pulang kerja. Sampai pulang kerja, kemudian kita mesti pantengin terus tuh webinarnya karena di setiap pembahasannya ada kuis lah, ada pertanyaan dan harus standby gitu. Tapi di ujungnya memang benar-benar dapat ilmunya daging semua. Banget ya. Oke, ini keren banget loh ya. Alhamdulillah kalau misalnya ilmunya bermanfaat. Yes. Nah, topik kali ini kita tuh mau bahas mengenai seberapa pentingnya untuk membeli mobil. Ya. Aku mau tanya dulu nih tapi ke Kak Evan sama Kak David. Kak Evan dulu deh. Punya mobil atau enggak, Kak? Tidak punya mobil. Tidak punya mobil. Kak David punya Saya punya. berapa nih? 10? Enggak, lebih dari 1. Seriusan? Lebih 1 kurang dari 3. Berarti 2. Oke, berarti kita bakal diskusi Iya. bersama Kak Evan yang belum punya mobil dan juga sama Kak David yang sudah punya mobil 2. Iya. Nah, aku mau tanya dulu ke Kak Evan dulu ya. Boleh nggak sih Kak di rate 1 sampai 10 Gen Z punya mobil seberapa penting? Oke, 1 sampai 2. 1 sampai 2. Tapi disclaimer ya, ini hanya untuk Gen Z di kota-kota besar ya, kayak misalnya Medan, Surabaya dan yang lain. Untuk Jakarta, Jabodetabek udah jelas nggak butuh sih menurutku pribadi. Oke, ini untuk Gen Z ya, teman-teman ya 1 sampai 2. Ya, Kalau yang gajinya UMR Jakarta Kak? nggak boleh sih. Boleh. Malah nggak boleh. Tapi nggak tahu nih kalau kata Bang David gimana nih? Boleh nggak? UMR 5 juta per bulan. Ya setuju sih, Kak. Oh, setuju. Iya, karena Jadi naik motor aja ya? iya, betul. Cari transportasi yang benar-benar dibutuhkan aja. Kalau memang motor juga nggak perlu, apalagi di kota besar, kendaraan umum itu udah sangat memadai ya, Kak. Betul, ada Transjakarta, Ada online, transportasi online, RRT dan lain-lainnya Iya, juga ya betul. kalau untuk yang di Jabodetabek Iya. gitu kan. Nah, ini kan tadi kita lihat rate ya dari pandangan Kak Evan dan juga dari Kak David ya, apalagi buat teman-teman yang UMR di Jakarta. Karena gini Kak Evan sama Kak David, teman-temanku nih ya, apa Gen Z ya teman-teman ya. Sama kita, Kak, sama kita. Peliten. Betul. Sebagai Gen Z dari lingkungan kantor Gen Z, teman-teman, gitu ya, di luar kantor. Ini kan fresh graduate ya Kak ya. Jadi kan pasti gajinya di atas UMR tapi pasti gak Entry level lah ya. tidak sampai 2 digit gitu tadi. Mereka nih selalu memprioritaskan namanya nyicil mobil. Udah pada nyicil berarti. Ada yang Temen-temen sudah ada. belum, tapi ada yang akan. Oh, Betul. I see. Jadi dan teman-temanku ya di kampung halaman ya karena aku merantau teman-teman sama. Jadi mereka ini punya pandangan bahwa orang punya mobil udah pasti orang udah sukses. Tuh. Nah, menurut Definisi Kak Evan, sukses itu. betul.
definisi sukses itu mobil. Orang Indonesia ya. Untuk Kak David sudah berhasil karena mobilnya ada 2 ya Kak ya. Nah kalau jadi Kak Evan gimana Kak sama cerita aku tadi nih? Oke, wah dari gue sih mungkin lumayan prihatin sih ya. Meskipun ini kayak belum tentu jelek juga sih. Cuman sebetulnya kalau dari banyak literatur dari ya kalau kita lihat teori personal finance kayak kurang make sense aja sih beli mobil di umur 20 sampai 27 kali ya. Gitu. Kenapa? Karena kayak kurang masuk akal dari segi gaji aja. Untuk orang biasa ya, mungkin ada yang fresh grad gajinya puluhan gitu. Ya, and that's fine. Itu kan kalau gajinya segitu. Tapi kalau di bawah itu sebenarnya rada-rada maksain. Lebih ke maksain banget ya Kak ya? Lumayan maksain sih, tapi tergantung ya, lagi-lagi tergantung kebutuhan. Karena itu wealth killer yang sangat ini. Karena kan ya namanya mobil baru beli, udah nurun value-nya. Mesin sama nih. Mesinnya sama, rodanya sama, baru beli udah nurun 10%, 20%. Meskipun kita beli mobil bukan buat dijual ya tentu. Buat dipakai kan. Nah tapi banyak juga yang habis beli mobil di kota besar nggak kepake. Kalaupun kepake, misal macet. Ya kan. Terus mungkin kepakainya juga buat apa juga. Bisa jadi misal buat kantoran biasa aja yang sebenarnya bisa naik MRT, LRT, KRL. Oke. Gitu. Sudah menjawab juga ya teman-teman ya. Oh sama satu lagi, sorry. Satu lagi adalah kalau dari ya meskipun ini cuma teori ya of course. Mobil itu baiknya cuma 0 sampai 20% kekayaan kita. Oke. Gitu. Total kekayaan kita nih Kak? Total kekayaannya net worth lah kalau bahasa kerennya ya. Jadi net worth kita misal total kekayaan nih 1M misal kita punya. 1M tuh kan terdiri dari rumah misal. Rumah 400 juta kan dapat 40%. Mobil berarti kalau kekayaannya 1M berapa? 100 dong. Tapi kan banyak yang belum punya 100 juta, mobilnya udah 300-400 juta. Jadi negatif, lebih banyak utang daripada ya kan beli mobil pakai utang nih. Jadi kayak ya tahu kan neraca balance gitu. Itu lebih banyak liabilities-nya. Nah, itu yang riskan sekali. Riskan. Dengan asetnya ya Kak? Sangat riskan gitu kalau udah kayak gitu. Oke, nah aku juga mau tahu juga pendapat dari Kak David. Tadi kan mention juga ya, usia. Ya, Dua lagi punya mobil. 21 sampai 27 belum terlalu terti. Beli mobil pertama kali usia berapa nih Kak? Beli mobil pertama kali usia 26 kalau nggak salah. 26. Berarti beda tipis. Mantap sih karirnya, mantap karirnya. 26 itu karena apa? Kegiatan juga cukup banyak gitu, dan kayak saya kerjanya di area Bekasi, kemudian banyak ke area Jakarta, ada ke Bandung juga, jadi mobilitas sangat tinggi. Nah itu saya pertimbangkan untuk beli kendaraan roda 4. Oke, berarti ada alasan yang make sense juga ya, Kak Evan ya untuk punya mobil. Kalau boleh tahu nih ya Kak, dan juga menyarankan ke teman-teman yang lagi nonton pada hari ini, minimal banget gajinya harus berapa sih Kak? Kalau sebelum Minimal banget ya. Setuju yang tadi sih. Jadi kita prioritaskan dulu kebutuhan yang primer karena mobil menurut saya masih tersier ya, Pak ya. Dan kemudian hutang itu jangan lebih dari 30% atau 20% dari total pendapatan atau net worth ya. Nah itu perlu dihitung juga. Jadi kita berhitung keuangan kita jangan sampai pada waktu mau mencicil, kan ini targetnya apalagi Gen Z kan pasti mencicil kan. Betul. Pada waktu mencicil jangan sampai kita nggak bisa makan, terus habis itu kebutuhan sehari-hari itu jadi susah gitu kan mencicil mobil, karena mobil depresiasi tadi Kak Evan bilang gitu. Harganya turun walaupun even kita beli yang say brandnya Toyota lah, Daihatsu lah gitu kan, udah yang brand-brand yang pasti harganya jualnya bagus, tapi nggak begitu gitu loh. Tetap harus yang utama tuh nomor 1 gitu. Kendaraan di kota besar aman kalau untuk transportasi massal, transportasi online sudah sangat memadai. Jadi kebutuhan primer dulu baru yang mobil gitu. Itu ada di nomor 3, nomor 4. Tapi kalau udah sangat perlu kayak saya, mobilitasnya kemana-mana, terus habis itu saya kan kegiatannya di luar dari office day itu ada kegiatan yang lain, ada pekerjaan lain, jadi itu bisa dipertimbangkan.
Oke, Mm-mm. tapi dengan catatan Mm-mm. maksimal 30% Iya. cicilan Iya, dari masih gaji 30% pengeluaran pengeluaran. Iya. pengeluaran. Iya. Oke. Nah, kalau untuk Kak Evan, gaji berapa sih Kak kalau kita mau beli mobil? Lebih baik mungkin net worth kali ya daripada gaji. Jadi, wah tapi kalau ngomongin mobil tuh banyak sebenarnya. Ini ada satu fakta lagi ya, mobil di Indonesia tuh kan sebenarnya lebih mahal daripada di luar negeri gitu. Jadi contohnya Kuala Lumpur lah, ya kan kita bandingin. eh, Pajak kita tuh lumayan gede sebenarnya dan banyak orang yang nggak tahu ini gitu. Jadi kayaknya sih hampir 50% malah. Kita tuh ketika beli mobil 50%-nya tuh ke pajak gitu. Belum lagi kan ada pajak tahunan, ada maintenance. Nah ini nih biaya-biaya hidden ini nih yang udah ikhlas belum? Perlu dipertimbangkan juga. Udah ikhlas belum? Karena kalau misalnya belum ikhlas, ya kayak gue pribadi tuh. Ikhlas nih, Sampai saat itu belum ikhlas bener. Apakah mau gitu bayar biaya maintenance dan lain sebagainya? Eh, itu satu hidden fees kan. Yang kedua adalah penggunaan. Apakah udah ada urgensi penggunaan? Nah itu baru tuh ke gaji minimum. Gaji minimum sebenarnya simpel aja lah. Cicilan kan paling kecil kayaknya berapa ya bang? Paling kecil 2 juta. 2 juta 3 juta ada ya. Ya 10 juta berarti. Oke gitu. 9-10 juta kalau gitu. Itu minimal. Maksudnya itu juga menurutku pribadi sih kayaknya tetap maksain sih buat aku pribadi yang cenderung anti mobil di kota besar tapi ya di kota besar gitu. Oke, berarti 10% lah menurutku pribadi. Kalau cicilan 2 juta paling kecil ya berarti 10% dari 2 juta kan 20 juta. Tapi ya mungkin semua orang itu ketinggian Van. Tapi kan kalau menikah mungkin kan kalau nikah bisa double tuh income-nya gitu. Dia bisa 10 tambah 10 atau 15 tambah 5. jadi 20. Ya Kak, 20 juta bisa. Kayaknya satu keluarga 20 dah gitu. Satu. Kayaknya itu nggak berat deh untuk 20. Kayaknya ya buat Jakarta. Oke, biar nanti tanggal tua teman-teman bisa tetap makan dengan bergizi ya teman-teman. Bener. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah tadi kan mengenai maintenance nih, aku mau nanya juga sama Kak David, kebetulan punya mobilnya 2 nih. Maintenance Iya. bulanannya sama Pajak, tahunannya maintenance. apa aja yang perlu dikeluarin nih Kak? Ini sebenarnya kenapa akhirnya mobilnya 2? Mobil yang pertama sebenarnya udah mau dijual. Oke. Udah mau dijual. Jadi ini sedang diiklankan. Udah mau dijual karena mobil yang satu ini tipenya bukan city car. Mobil pertama ini city car. Mobil yang kedua ini MPV. Jadi bisa buat keluarga bawa barang-barang, buat anak gitu kan kemana-mana juga sudah compact. Jadi sebenarnya saya menganut ya udah satu mobil cukup gitu. Nah tadi pertanyaannya adalah untuk biaya-biaya lain di luar pada saat kita purchase mobil. Ada Kak, biaya-biaya maintenance itu juga perlu dipertimbangkan. Memperpanjang STNK, membuat SIM, nah itu juga perlu dipertimbangkan. Kalau untuk kita beli pertama kali mungkin gratis 3 tahun, ada yang sampai 4 tahun, biaya servis ditanggung sama si brandnya tersebut. Tapi di luar itu udah mulai tuh kayak beberapa kilometer harus bayar 3 juta, 4 juta untuk maintenance fee-nya gitu. Itu yang setiap bulan. Enggak, itu yang menyentuh misalkan 150.000 kilometer, 200.000 kilometer, nah itu per kelipatan 50.000 kilometer. Kalau maintenance bulanannya tuh ada nggak sih yang khusus? Kalau mobil baru sih mini maintenance sih Kak. Cuci mobil paling. Cuci mobil. Iya. Kalau saya Kalau malas nyuci. iya, kalau malas cuci, Kalau malas nyuci, agak rajin cuci sendiri. Oke. Kalau pajaknya nih, tahunannya gimana? Pajaknya 2-3 juta. 2-3 juta. Tergantung tipe mobilnya. Betul. Tergantung tipe mobilnya dan tergantung nilai mobilnya berapa. Oh. Itu ada perhitungan pajaknya sendiri. Sebelum membeli nih Kak, Iya. sempat cari tahu dulu nggak sih pajak-pajaknya gitu? Banyak buka YouTube. Lagian kan sekarang informasi banyak sekali kita bisa dapatkan di mana aja ya. YouTuber juga sekarang banyak. Nah di situ banyak YouTuber mengulas mobil ini pajaknya berapa, pajak tahunannya berapa, terus biaya maintenance-nya berapa. Nah dari situ kita mulai mengukur-ukur gitu. Karena kita menikmati proses itu sih. Pada waktu beli mobilnya udah nggak nikmat lagi. Karena proses mencari itu. Iya, mencari
Kalau pas sudah beli mobilnya, ya udah biasa aja pakai mobil kayak pada umumnya. Mungkin sama kayak teman-teman sekalian yang menyaksikan ini, kalau udah pakai mobil, ya udah biasa aja walaupun mobil harga berapa juga ya udah punya mobil ya udah biasa aja. Tapi pada waktu proses mencarinya, gue pilih mobil apa ya, brandnya mana ya? Excited banget pada harus mencarinya. Tapi pada waktu memakai mobilnya ya udah biasa aja. Oke. Jadi udah cukup kebayang ya teman-teman ya harus bayar pajak, sudah nanti beberapa tahun free ya servisnya, terus nanti ke depannya teman-teman bakal keluar uang lagi gitu. Nah, kalau dari Kak Evan ke teman-teman semuanya nih Kak, kira-kira kalau mau beli mobil apa aja sih tips-tips dari Kak Evan gitu yang bisa saja sih teman-teman? Mungkin tipsnya adalah kan tadi banyak biaya ya. Hitung per bulan deh. Gitu. Hitung per bulan karena kalau dihitung per tahun tuh kadang nggak kerasa kan. Jadi ada maintenance apa, ada bensin dan segala rupa. Itu hitung per bulan aja. Itu karena kalau dihitung per bulan jadi kerasa kan. Nah, kalau udah ikhlas sebenarnya oke-oke aja ya. Bensin e-tol Kak. Iya, e-tol, bensin, parkir juga. Parkir juga. Tiap belok, tiap apa kan, kadang banyak kalau di kota besar, terus ya maintenance gratis lah ya kalau kredit dosanya. Cuci mobil nih. Kalau cuci sendiri juga kan harus beli sabun, peralatan. Ya gitu sih, dihitung per bulan. Kalau dihitung per bulan udah ikhlas, mungkin bisa dihitung per kilometer. Teman-teman kayak misal kira-kira bisa diukur lah ini umur mobil kalian mau keep sampai berapa tahun kan. Itu jadi kalau nge-keepnya 10 tahun misalnya biasanya kan 10 tahun tuh ya dihitung aja satu hari berapa kilo nih aku pergi gitu kan. Kalau misalnya ternyata ya kayak ini ya Bang David belum ada LRT kan kalau dulu. Jadi memang mungkin dulu butuh tuh ya kan butuh banget dari Bekasi ke Jakarta karena kalau angkot kan mungkin kurang reliable dan lain-lain. Itu berapa kilometer tuh misal 20-30 ada kali ya Pak? Ada. Ya 20-30 bolak-balik atau balik. Ya 20-30 bolak-balik. Itu kan kalau udah 10 tahun berapa tuh? Kali 365 kali 10. Hitung aja. Tiap hari nggak pakainya nih. Nah kalau udah kehitung gitu jadi enak sih. Jadi tinggal buka Excel kayaknya ya. Buka Excel. Bahkan tanya ChatGPT tuh. Jadi kira-kira kalau saya mau beli mobil ini pakai 10 tahun, total biayanya berapa sama hidden fees gitu-gitu. Termasuk kerusakan, bahkan kehilangan ya resikonya gitu. Kadang kan ada daerah rawan gitu. Daerah tertentu kan kayak gitu tuh ada yang hilang spionnya doang tiba-tiba. Betul. Ya kan. Dia harus dilihat daerah kalian juga di mana gitu ya. Maksudnya ya jujur-jujuran aja ada kejadian juga kayak gitu. Mau beli asuransi atau enggak gitu. Kalau kredit sih biasa ada asuransinya ya. Gitu. Jadi tapi kan tetap kalian bayar bunga juga. Jadi banyak banget biayanya. Silakan dihitung pakai Excel. Ternyata kalau di breakdown banyak ya Kak ya? Lumayan sih. Oke, nah teman-teman nanti boleh untuk breakdown juga nih, jadi kan udah sempat dijelasin, tapi boleh teman-teman mau hitung-hitung sendiri di rumah juga boleh ya. Nah, kalau Kak David pakai asuransi mobilnya, Di asuransi enggak? manfaatnya gimana nih Kak? Dari Asuransi itu kan sebenarnya memberikan garansi buat kita di luar apa yang kita bisa kontrol. Tujuannya seperti itu karena membeli kendaraan roda 4 itu banyak potensinya tadi ya. Tabrakan lah, terus habis itu kehilangan spion, butil apa segala macam tuh ada risiko-risiko itu. Apalagi kan kita kendaraan itu nggak bisa nilai jualnya 5 tahun, 6 tahun tuh pasti akan drop sekali gitu. Kita kepingin beli yang lebih baru lagi, yang lebih teknologinya lebih baru lagi. Nah itu kalau mobilnya dengan tampilan yang kurang bagus, harga jualnya pasti menurun gitu. Nah itu manfaat asuransi di situ. Kalau misalkan ada tabrakan, ada kehilangan, asuransi fungsinya di situ. Itu memberikan kepastian buat kita gitu. Oke, jadi benar-benar bermanfaat. Pasti bermanfaat Kak. Dan disarankan untuk pakai asuransi. Oke, disarankan Disarankan pakai asuransi. Untuk ketenangan hati loh minimal mungkin. Jangan sampai
Karena beberapa teman-temanku punya mobil aja tapi Nggak asuransi. nggak asuransi. Karena itu tadi Kak, lifestyle. Oke. Dan gengsinya Iya, itu adalah kan asuransi mungkin. apalagi biasanya kayak Pikirannya. teman-temanku yang di daerah sebenarnya wajar juga ya karena Iya. cukup jauh Iya. kemana-mana. Iya. Tapi ini ternyata jadi membangun persepsi baru. Iya. Nah, Wak, penting banget loh mobil. Kalau udah kerja wajib punya mobil. Sukses itu kalau kamu udah punya mobil. Nah, kalau kalian kan udah punya mobil, kira-kira gimana Kak? Dengan tanggapan kayak gitu. Ngaruh gak sih Kak? Buat orang yang punya mobil yang lebih bagus melihat saya mungkin belum sukses gitu. Iya kan? Iya kan? Saya pun melihat orang yang punya mobil bagus, oh berarti saya masih belum sukses. Jadi definisi sukses jangan ditentukan terhadap apa yang kita punya, tapi terhadap apa yang bisa kita berikan buat orang lain lah gitu. Lebih ke value-nya itu kalau yang saya miliki. Nah, saya punya mobil karena memang itu yang membantu saya untuk menggapai tujuan saya. Jadi itu sebagai kendaraan, benar-benar sebagai kendaraan, bukan saya sayang sama mobil yang enggak. Tapi itu kendaraan supaya saya bisa sampai ke tujuan saya. Saya ada pekerjaan di weekend, di hari Sabtu, Minggu di daerah Jakarta, mobil ini membantu saya gitu. Bukan karena, wah pingin mobil yang bagus atau apa, ya penting juga sih, apalagi cowok kan, hobi otomotif gitu, biasanya, umumnya hobi otomotif. Tapi buat saya itu enggak lah, jangan dipentingkan itu. Yang pertama adalah kamu pakai kendaraan, atau beli kendaraan roda 4, pentingkan adalah tujuan kamu nyampe nggak kalau kamu beli ini gitu. Kamu dapat menggapai nggak objektif atau apa yang kamu inginkan gitu. Kalau itu udah tercapai ya kamu bisa beli mobil gitu. Lebih ke situ sih Kak. Betul, betul. Lebih ke Ya aku situ. setuju banget. Kalau dari Kak Evan mungkin boleh nggak sih nasehatin teman-teman nih yang pengen beli mobil karena gengsi gitu. Padahal dari segi income dan juga mungkin usia ya sepertinya masih bisa ada optional lainnya Iya. gitu. Oke, paling kalau dari aku sih ya hindari gengsi aja sih ya. Maksudnya jadi jangan sampai kita membeli sesuatu tuh karena omongan orang. Soalnya kan pas udah beli, ya sebenarnya kepuasannya kadang menurun gitu. Bukan cuma kepuasan juga, malah nanti jadi beban. Nah, jadi itu sih harus hindari gengsi. Mungkin kuncinya ya jangan gengsi beli bekas. Gitu. Jadi karena ya mungkin jadi lebih lama belinya, tapi kalau gue pribadi ya itu pasti bakal belinya mungkin beli bekas sih. Kalau beli mobil dalam waktu dekat ya. Karena ya of course beda lah buat orang-orang yang hobi dan lain-lain. Tapi kalau gue pribadi bekas is good kok. Apa yang penting nanti dicek dan lain-lain gitu tuh. Dan ada riset juga kalau mobil udah 3-5 tahun biasanya depresiasinya melandai gitu. Jadi dan itu adalah justru performa optimal mobilnya. Nah, jadi ini nih buat Gen Z mungkin yang mau beli mobil, budgetnya terbatas, tapi gajinya udah cukup nih, tapi terbatas. Jadi mungkin bisa pertimbangkan beli mobil 3-5 tahun. Gitu. Jadi depresiasinya nggak akan kerasa banget, lebih murah, mobilnya juga usianya masih lama. Meskipun teman-temanku juga ada sih yang beli mobil tahun 90-an, tapi ya ini juga nih ada waktu itu dengar quotes dari ini salah satu videographer ya. Mobil tuh harusnya dinikmati, bukan diperbaiki terus katanya. Gitu. Nah, itu salah satu ininya, jadi hati-hati juga beli barang bekas juga ya. Gitu. Jangan terlalu tua banget kalau memang nggak hobi. Gitu sih. Karena perawatannya ya Kak. Iya, kalau nggak hobi nanti jadi stres sendiri. Betul. Jadi harus dipertimbangkan juga ya teman-teman ya. Boleh beli second tapi juga harus dipertimbangkan. Ya. Nah Kak, aku mau nanya nih, kira-kira Kak Evan possible nggak sih sebenarnya buat teman-teman ya mungkin kayak gajinya under 10 juta ya, buat beli mobil cash itu possible nggak sih Kak? Possible sih. Yang penting Syarat-syaratnya gimana yang penting Kak? dia nabung aja yang banyak. Jadi kayak ya emang harus mengorbankan ya. Atau memang privilege. Maksudnya privilege adalah tinggal di rumah orang tua, makan sama orang tua. Jadi kan nabungnya bisa 6 juta per bulan ya, 6 juta per bulan kan. Misal kayak 7 juta deh ya. Nabung 6 juta per bulan, 1 juta buat ya ngafe main gitu. Setahun juga udah dapet tuh mobil second 100 juta. Dari 100 juta kan 60. 2 tahun udah dapet 120.
bisa mobil baru. Tapi waktunya memang di 2 tahun itu ya, Kak? Iya. Tabung, teman-teman. Itu pun privilege ya, privilege. Oh. Kan nggak Kalau banyak. yang ngekos, gimana nih, Kak? Kalau yang ngekos mungkin bikin lebih sandwich, gimana, Kak? Sulit, lebih baik ya sulit lah soalnya kan ada prioritas lain. Maksudnya apalagi kita nih ya Gen Z kan ada nikah, rumah, mobil biasanya kan 3 itu. Nah pertanyaannya kenapa harus mobil dulu atau kenapa harus rumah dulu mungkin nanti kenapa harus nikah dulu gitu. Mana yang lebih penting? Nah ini jawaban tiap orang beda-beda. Ada yang bilang mobil dulu aja, bisa tidur di mobil gitu. Ada yang bilang rumah dulu aja biar ada garasinya. Ya itu terserah orang lah. Tapi buatku pribadi, ini teori doang sih. Tapi buatku pribadi, rumah lebih penting daripada mobil. Karena rumah aset yang cenderung ya, nggak selalu tapi cenderung naik. Dan itu bagus, bisa dijual meskipun tidak liquid. Gitu. Kalau disuruh pilih rumah atau mobil berarti? Rumah, mobil, nikah, rumah. Nikahnya di mungkin lebih sederhana lah. Kalau menurutku pribadi. Tuh. Nah, kalau dari Kak David gimana nih? Kalau Kak Eva kan pilihannya tadi ya udah disebutkan ya. Buat teman-teman yang masih bingung, aduh uangnya cuman ada 10 juta gajinya, tapi aku harus nikah, harus pengen beli mobil, pengen beli rumah. Kira-kira prioritas gimana nih? Agak susah ya. Kalau balik lagi ke masa dulu. Agak susah karena kalau aku pun memutuskan untuk membeli mobil karena gaji udah di atas 2 digit kan. Jadi ada garansi lah buat keamanan secara finansial gitu. Dan itu pun mobilnya juga sangat sederhana pada waktu itu. Jadi saran aku kalau di bawah 10 juta ya memperkuat tabungan sampai nanti sudah di atas 10 juta baru mulai. Baru mulai mempertimbangkan untuk membeli kendaraan roda 4. Mungkin sambil nabung pelan-pelan. Ya, akhirnya gitu. Betul. Nah, kalau untuk nabung pelan-pelannya, aku saranin pakai Blue Saving, teman-teman. Karena di Blue Saving tuh ada pocketnya juga nih, Kak. gitu. Jadi, kita tuh cuma punya 1 rekening udah bisa 20 pocket. Nah, ketika bisa nih pocket khusus mobil impianku, misalnya gitu, Mercy ya, teman-teman ya. Bisa tuh nabung 2 juta sampai 2 tahun ya, Kak Evan yang kekumpul, teman-teman nanti bisa langsung ambil dan beli gitu ya. Jadi bisa lebih nggak campur-campur uangnya sama uang harian dan juga lain-lainnya. Jadi benar-benar sangat mempermudah banget aplikasinya. Dan aku juga mau tanya juga nih ke Kak Evan, buat teman-teman semuanya yang pengen banget nih beli mobil, mungkin dari Kak Evan ada tips-tipsnya juga nggak sih? Apakah kayak better nyicil atau nabung dulu sampai kebeli? Oke, pertama nyicil jangan lebih dari 3 tahun. Meskipun ya kalau produktif is oke lah. Maksudnya buat taksi online gitu ya masih oke, buat disewain masih oke. Tapi kalau buat pribadi disarankan tidak di atas 3 tahun. Itu karena berat bunganya ya. Kedua disarankan mobil bekas. Itu tadi ya 3 sampai 5 tahun. Ketiga, hitung net worth. Sebenarnya kalau hitungan konservatif buat aku pribadi, bahkan aku 5% sih. 5% dari net worth. Tapi kalau misalnya buat teman-teman semua nih ya normal aja, itu sampai 30% ya nggak apa-apa. 30% batas atas. Jadi kalau mau mobil 300 juta atau 100 juta lah, itu berarti minimal net worth-nya 300-400 juta. Gitu. Apalagi ya? Ya udah sih. Sebenarnya itu ya. Jadi bekas nyicil nggak apa-apa, tapi di atas 3 tahun pertimbangkan lagi. Ya net worth itu penting sih. Oke, dari Kak Evan 3 hal itu yang teman-teman wajib untuk pertimbangkan ya, Kak ya. Nah, kalau dari Kak David kan udah punya pengalaman nih, Kak ya, untuk membeli mobil, mungkin juga bisa kasih saran nggak buat teman-teman mungkin harus pilih mobil yang kayak gimana sih kalau misalkan pertama kali mau beli mobil? Iya, sesuaikan sama Budget. sesuaikan sama budget. Terus kan sekarang mobil ada pilihan mobil listrik juga ada kan. Terus mungkin ke depan ada mobil hidrogen katanya gitu kan. Iya kan? Jadi ada mobil bekas juga. Pilihan banyak.
Tapi tergantung kita sesuaikan sama budget kita gitu. Semuanya punya benefitnya masing-masing. Tapi kalau kita kemampuannya di segini, disesuaikan mobil mana yang cocok. Nah itu paling bijaksana seperti itu. Sebenarnya kalau mobil listrik sama yang bukan Kak, lebih hemat mana sih Kak? Lebih hemat mobil listrik Kak. Jauh Sampai 30-40%. Wow, ternyata lumayan juga ya, 30-40% nih teman-teman ya. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan, tapi harganya berapa dulu nih Kak? Nah memang harganya memang di awal sekolah agak berat. Ya tapi kita appreciate juga buat pemerintah di mana sekarang banyak produsen mungkin pemerintah lagi buka area sebesar-besaran buat investasi dari luar bisa masuk ke Indonesia sehingga nilai yang paling besar itu kan di baterainya Kak. Produsen baterai itu bisa memproduksi di sini, jadi kendaraan itu semakin lebih terjangkau gitu. Jadi nantinya harapannya mobil listrik juga harganya semakin terjangkau. Nah kalau saya lihat sekarang udah lumayan banyak nih harga 200, 300. Sekarang lagi ada event juga tuh di IST ya. Kita syuting ya. SBS ya, lagi ada event. Nah di situ udah mulai banyak kendaraan listrik gitu. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan kalau yang memang tabungannya sudah cukup banget dan memang menilai benefit-benefitnya ada di kota besar kayak gini, free ganjil genap dan kemudian pajaknya setahun cuma di bawah 1 juta atau nggak jauh dari 1 juta. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk kendaraan mobil listrik. Asal tabungannya tadi, budgetnya tadi sudah. Belum nonton dulu aja. Ikut event dulu. Iya ikut dulu. Ambil brosur dulu mungkin. Iya. Lihat-lihat dulu iya. ya. Dulu ya, siapa tanya-tanya dulu. Tanya-tanya dulu. Secara langsung. Nah, kalau misalkan bagi teman-teman mungkin yang nonton ini yang tadi ya pengen beli mobil Kak, tiba-tiba mengurungkan niat ya mungkin ya setelah dinasehati sama Kak Evan dan juga sama Kak David, mungkin dari Kak Evan ada saran nggak lebih baik uangnya teman-teman itu investasikan ke mana? Oke, rumah sih. Kalau gua suruh kripto lah apalah mungkin pasti mikir dulu gitu orang-orang. Tapi kalau misalnya rumah kan basic lah, kalau rumah kan semua orang juga pengen beli rumah. Jadi kalau buat orang yang bener-bener awam investasi dan lain-lain, silakan rumah. Tapi meskipun jangan sekarang banget juga kayaknya. Sekarang kan suku bunga lagi lumayan tinggi. Jadi mungkin tunggu cut suku bunga. Jadi biar teman-teman nyicilnya, apalagi floating tuh nggak tiba-tiba naik nanti. Gitu. Jadi buat saya pribadi mungkin rumah tuh. Ya, tapi tunggu suku bunga turun. Nah, suku bunga lagi naik, silakan simpan di ya deposito, kan ada yang blue deposito juga ya. Atau blue deposit. Terus karena bunganya pasti lagi mantep banget sekarang. Kalau misalnya nanti ada penurunan atau teman-teman jago invest, ya silakan pilih aset yang kalian jago ya. Gitu. Kayak 2020 kan suku bunga lagi rendah. Bitcoin dong gitu. Atau beli rumah aja ya, meskipun dihindari yang floating karena kan kebayang ya 2020 2% tuh bunga, sekarang 6,25%. Peningkatannya 3,5 kali lipat. Wah, tuh pasti yang nyicil rumah sekarang lagi ini, atau nyicil mobil kan ya, sekarang lagi struggling ya, jadi hati-hati. Rumah tapi silakan ya. Oke teman-teman, mungkin yang nggak jadi mau beli mobil ya teman-teman ya, uang tabungannya ini bisa jadi opsional yang tepat. Bisa coba mungkin lirik-lirik KPR ya Kak ya. Ya, riset dulu. Atau gini Kak, atau misalkan kendaraannya itu dipakai buat bekerja juga. Sebenarnya ada yang online juga kan Kak. Nah itu akan lebih baik juga. Jadi membeli kendaraan tapi produktif ya. Karena nilai kendaraan itu tadi yang Kak Evan bilang juga kan mengalami depresiasi yang cukup jauh. Gitu. Tapi kalau itu bisa menjadi alat produktif untuk bisa mendatangkan income tambahan, why not ya? Bisa dipertimbangkan. Betul banget. Kadang kan teman-teman juga ternyata bisa dapat side hustle juga ya dengan adanya mobil juga gitu. Jadi nggak semuanya beli mobil itu buruk ya teman-teman ya. Jadi bisa buat nambahin income teman-teman juga. Tapi teman-teman juga wajib untuk riset terlebih dahulu dan tentunya lihat-lihat juga nih ya penghasilan teman-teman dan cicilannya itu seperti apa, dan jangan lupa jangan sampai lebih dari 3 tahun ya Kak Evan ya. Ya disarankan. Terserah teman-teman itu. Balik lagi terserah teman-teman. Iya, do your own research lah gitu. Betul, yang jelas riset dulu ya teman-teman ya. Oke Kak Evan,
Kak David, kerasa nggak sih? Udah habis waktu. Serius? Iya, nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Karena ngalir banget ngobrolnya hari ini. Semoga bermanfaat juga. Semoga bermanfaat. Teman semuanya. Thank you banget Kak Evan dan juga Kak Makasih. David Makasih. udah hadir di Zona Blue, tepatnya di GBK ya. Hari ini tuh hari weekend teman-teman. Tapi kita semangat banget buat kasih edukasi ke teman-teman semuanya. Dan aku mau ingetin lagi bagi teman-teman yang mau nabung ataupun yang udah gajian tapi nggak bisa saving, teman-teman bisa untuk coba pakai Blue Saving karena banyak banget manfaatnya. Salah satunya tuh ada fitur pocket. Jadi uang tabungan teman-teman tuh nggak bakal keotak-atik nih buat nongkrong ataupun juga misalkan buat makan, buat jajan gitu karena udah ada pocket-pocket tersebut. Thank you buat Kak Evan, Kak David, semoga sehat selalu. Iya. Dan terima kasih deh buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bareng dengan 1%.